Halo pagi. Hari ini mau panen cabai. Kebetulan sudah merah-merah. Ada 10 pohon. Dan pohon ini sebenarnya sudah umur hampir 1 tahun. Tapi dia memang pemupukannya banyak, NPK 16, NPK grower, semuanya dipakai 1 minggu sekali. Jadi pertumbuhannya sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk penuaan, atau artinya itu pembuahannya sedikit tapi malah semakin banyak. Ayo. Ini ya teman-teman. Ini pohon cabai tadi sudah dipanen. Ada 4 pohon. Nah, ini sekarang sedang mengarah ke ujung sana. Ini sebenarnya banyak cabenya tuh. Memang nggak kelihatan ya. Cabai rawit hijau ini saya tanam awalnya menggunakan hidroponik supaya memang pertumbuhannya maksimal. Karena pertumbuhan cabai di awal sampai pembungaan itu memang sangat-sangat perlu nutrisi untuk pertumbuhan tangkai dan daun, sehingga memudahkan proses pertumbuhannya, karena airnya itu selalu cukup, nutrisinya selalu cukup. Setelah pembungaan baru dipindah ke polybag ukuran yang tanggung seperti ini contohnya. Setelah itu perawatannya memang harus rutin penyiraman, karena memang kebutuhan air cabai ini cukup lumayan banyak. Dan juga memang pemupukan juga harus banyak supaya bunga-bunga yang tumbuh itu tidak rontok. Seperti ini adalah pohon bibit kedua setelah penanaman, dan yang ini adalah bibit pertama pada awal video yang saya unggah di YouTube kemarin. Memang terlihat jelas ya perbedaan antara gen pertama yang sudah cukup umur dengan gen yang kedua. Kalau yang kedua itu lebih terlihat seperti rimbun dan pendek. Dia tidak mengembangnya tidak terlalu besar. Sedangkan yang tua itu dia justru lebih panjang-panjang dan bercabang. Jadi setiap cabang itu mempunyai cabang lagi. Dan seperti itu selanjutnya, sehingga menjadi calon-calon bunga. Dan ini pun kalau kita teliti, dia sudah terkena hama, bukan penyakit, tapi lebih tepatnya hewan-hewan yang mengendap seperti ini. Ini ada obatnya sebenarnya, cuma memang cara penanggulangannya itu ada pestisidnya sendiri. Tidak semua pestisida bisa digunakan untuk pohon cabai, khususnya penyakit-penyakit tertentu seperti daun menguning, habis itu daun rontok dengan seperti jamur ini. Penanganannya beda, pestisidanya beda. Makanya perlu ada perhatian lebih kalau ingin menanam cabai, khususnya di lahan-lahan yang kecil seperti ini. Ini kan perumahan BTN, dan perumahan BTN itu memang lahannya terbatas supaya bisa tumbuh, bisa budidaya tanaman atau bertani di ladang, ya harus dengan polybag supaya bisa dipindah. Polybagnya itu akarnya tidak kemana-mana teman-teman, akarnya tetap dalam polybag. Seperti yang teman-teman tahu, di sini saya menggunakan styrofoam. Jadi akarnya tidak mungkin langsung ke tanah dan tidak mengakibatkan kematian pada saat dipindah kemanapun, karena dia sifatnya tidak kemana-mana. Dia tertahan styrofoam, sehingga batasnya akar itu ya cukup sampai di polybag aja. Karena resiko kalau misalkan di tanah langsung, karena akar yang keluar dari rongga-rongga ini
khususnya di bagian bawah kan pasti ada rongga ini, itu akan menjalar ke tanah. Dan apabila akar itu sudah sampai tanah dan dicabut, otomatis ada akar yang akhirnya terpotong. Nah, cabai kalau akarnya terpotong, dia akan mengurai ulang akar-akar tersebut, tapi resikonya adalah daun dan bunga itu tidak maksimal. Seperti ini teman-teman, dia daunnya maksimal, ininya juga rimbun banget ya. Cabenya rimbun, sengaja saya ambil karena mau saya ambil jadi bibit. Mau saya ambil jadi bibit untuk gen-gen selanjutnya. Kalau cabai itu nggak ada F1, F2. Setahu saya selama penanaman cabai, yang penting cabainya itu tua dan harus kering. Jadi cara kering itu tidak harus di dalam dibiarkan di sini, tapi juga bisa dikeringkan di luar ruangan, seperti di teras rumah, tapi jangan sampai terkena hujan. Karena kalau terkena hujan, dia akan membusuk. Yang pertama itu udah pasti membusuk karena tercampur hujan. Yang kedua, bibitnya itu dia akan tumbuh tunas sehingga tidak bisa dipakai berulang kali suatu saat. Seperti contohnya ditimbun untuk selanjutnya. Kalau beli kan lumayan ya bibitnya. Nah, ini saya sudah bisa dijadikan bibit karena dia sudah merah-merah. Makanya untuk pengurusan pohon cabai ini dia tidak perlu modal tinggi sebenarnya, karena memang yang penting rutin penyiraman dan juga rutin pemupukan, dan juga gulma-gulma di tanah, khususnya di polybagnya itu jangan sampai penuh. Kenapa jangan sampai penuh? Karena pada saat pemupukan, fungsi dari pupuk itu kan untuk tanaman. Akan tetapi karena ada gulma-gulma kecil yang hidup juga di polybag tersebut, sehingga menyebabkan pembagian pupuk tersebut tidak merata. Nah, ini salah satu contoh. Dia gen ketiga. Dia lebih kecil karena memang penanamannya beda dengan yang ini. Waktunya berbeda, dan yang itu juga waktunya berbeda. Yang penting adalah pada saat pembesaran, cabang-cabang di samping pohon itu harus dipotong teman-teman, jangan dibiarkan. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kalau nanam cabai itu sejak kecil dipotong ujung tangkainya. Memang itu bisa menghasilkan anak-anak pohon yang semakin rimbun. Akan tetapi anak pohon tersebut pada saat masa dewasanya dia akan menjadi seperti bunga, dia akan mekar. Dan pada saat menjadi seperti bunga, ketahanan tangkai awal yang cabang-cabang itu biasanya tidak kuat untuk menahan beban dari daun dan juga tangkai-tangkai cabang yang banyak, sehingga menurut saya itu kurang efektif. Walaupun mungkin cabai yang dihasilkan semakin banyak, tapi sebenarnya dibandingkan dengan pohon cabai yang tidak patah pucuk, atau bahasanya dipotong pucuk pada saat kecil, itu sama saja, dia akan mekar juga, terakhirnya akan mekar juga, sehingga itu justru malah lebih mempermudah kita untuk mengurus dan merawat cabai tersebut. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Jadi tangkainya dia cuma satu, tapi kuat, dan sebenarnya harus ditahan juga sih sama kayu-kayu atau bahan-bahan lainnya, karena kebetulan di rumah banyak sekali bekas-bekas
besi 8 untuk bangunan ya saya pakai. Nah, hari ini dapat segini. Sebenarnya ini sudah berapa kali panen, cuma memang untuk di rumah sendiri nggak perlu banyak-banyak. Ini cukup untuk 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Sudah pas waktunya nanti untuk pemanenan selanjutnya. Ini sebagian mau saya jadikan bibit di ruang terbuka. Jadi nanti pada jam-jam tertentu panasnya itu akan mengarah ke hadapan rumah ini ya. Untuk jadikan bibit itu sebenarnya gampang teman-teman. Yang penting dia nggak kena hujan dan juga nanti dia kering. Nah, keringnya itu fungsinya adalah untuk supaya biji yang di dalam buah cabai ini dia akan mengering dan akan menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di selaput merah-merahnya dia ini dan akan memperbesar biji-bijian itu. Jadi dia semakin maksimal sehingga pada saat mulai ditanam itu mudah sekali untuk berkecambah. Mudah sekali untuk berkecambah. Itu saja. Sebenarnya kalau dari biji ini langsung kita belah, kita ambil, kita tanam bisa-bisa saja. Akan tetapi pertumbuhannya tidak maksimal dan cukup lama. Nah, ini kita keringkan setidaknya kurang lebih 3 hari sampai dia benar-benar kering. Keringnya tidak membusuk ya teman-teman. Jadi memang ini nanti akan dijadikan bibit semua dan akan saya pendam untuk suatu saat menanam-nanam cabai seperti cabai rawit hijau ini. Karena cabai rawit hijau ini di Kalimantan khususnya dia cukup mahal sekali teman-teman. Saya pribadi beli kemarin 140.000 1 kilo dan itu pun masih hijau-hijau, tidak semerah-merah ini. Dia masih hijau sudah dipanen karena memang cabai ini tidak perlu sampai merah sebenarnya. Dia biasanya dipakai untuk tahu gejrot atau gorengan sehingga enak untuk dimakan. Mungkin sekian teman-teman video dari saya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Saya unggah di YouTube. Saya juga akan mereview tanaman-tanaman lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.